Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa sama-sama melangkahkan kaki kita dari tempat aktivitas kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Sembari juga kita niatkan i'tikaf, kita pelajari ilmu agama. Mudah-mudahan amalan-amalan ini semua tentu akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana amanah yang diberikan kepada kami, insyaallah kita akan membahas sedikit tentang muqaddimah permasalahan warisan, hibah dan wasiat. Kenapa bicara tentang masalah hal ini? Karena ini adalah termasuk permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bicara tentang masalah harta, ya, tentu semua kita suka harta, suka kita kumpul-kumpulkan harta. Maka juga kita harus tahu bagaimana Islam memandang ataupun hakikat harta di dalam Islam itu sendiri. Yang pertama, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita bicara tentang masalah warisan, hibah dan wasiat, tentu ini juga tidak terlepas daripada permasalahan harta, yang mana juga kita harus tahu hakikat harta itu bagaimana. Yang pertama, yang namanya harta itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya pemilik hakiki daripada harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malullah, harta yang menjadi pemilik hakiki daripada harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita adalah orang yang diberikan amanah daripada harta tersebut. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mensifati harta dengan zinah. Maka di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak kalian adalah zinah, perhiasan dalam kehidupan dunia. Dan juga tidak hanya itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mensifati harta, yang namanya harta itu adalah juga menjadi fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Diuji kita. Kadang-kadang kita diuji dengan harta. Ketika enggak ada harta ataupun ketika dia hartanya pas-pasan, dia rajin ibadah. Silaturahim lancar antara abang beradik. Ketika sudah ada harta, kadang-kadang jadi malas ibadah, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan aktivitasnya, dia tinggalkan salat berjamaah. Bahkan ada yang meninggalkan salatnya karena aktivitas bisnisnya. Tidak hanya itu. Kadang-kadang ada juga yang ada sedikit harta ini, jadi enggak lagi silaturahim dengan saudaranya. Ribut antara ahli waris, ribut antara abang beradik karena sepetak tanah harta warisan. Enggak lagi ngomong-ngomong, enggak lagi silaturahim, bahkan ditanamkan kebencian lagi kepada anak-anaknya. Dia bilang, nyobek jakli rumah apa, nggak usah pergi lagi ke rumah paman kamu ya. Ini sudah menimbulkan benih-benih permusuhan. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, banyak kezaliman-kezaliman yang tanpa kita sadari ketika berbicara tentang masalah harta ini. Sehingga benarlah firman Allah yang mana Allah katakan tadi bahwasanya yang namanya harta itu adalah
fitnah, tempat kita diuji. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu berbicara tentang masalah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ini juga tidak terlepas daripada permasalahan-permasalahan tadi. Kadang-kadang ada orang yang suka ataupun dia gemar beribadah, dia rajin salat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah, rajin pergi umrah, rajin pergi haji dan lain sebagainya. Amalannya sangat luar biasa. Secara hablum minallah luar biasa amalannya. Tetapi ketika dilihat secara hablum minan nas, ini jadi masalah. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahihnya menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang bangkrut, ciri-ciri orang-orang yang merugi di hari akhir nanti. Rasulullah SAW mengatakan, al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut dari umatku di hari akhir nanti, mereka banyak bawa pahala salat, banyak bawa pahala puasa, banyak bawa pahala zakat dan amal-amal yang lainnya. Loh, kenapa dia jadi bangkrut padahal amalannya luar biasa nih, banyak sekali. Namun ketika dilihat secara hablum minan nas, kata Rasulullah SAW, qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaqa dama hadha. Dia suka buat kezaliman-kezaliman. Yang pertama, dia suka bertengkar dengan orang lain. Yang kedua, dia suka memfitnah orang lain. Yang ketiga, dia suka memakan harta orang lain. Yang keempat, dia suka memukul orang lain. Dan yang kelima, dia suka melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Maka kalau kita renungkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, 5 bentuk kezaliman yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini hampir setiap hari kita lihat dalam kehidupan kita. Bahkan hampir setiap hari kita baca berita-beritanya, baik di media cetak ataupun di media online. Ada yang kasus ribut-ribut, ada yang kasus saling memfitnah, ada kasus suka dia mengambil hak orang lain, mencuri, ya, korupsi dan lain sebagainya. Ada kasus suka pukul, tawuran dan lain sebagainya. Ada kasus pembunuhan juga. Dan 5 bentuk kezaliman ini tanpa kita sadari kadang-kadang terjadi dalam satu masalah, yaitu dalam masalah sengketa warisan. Jadi 5 perbuatan zalim ini ada. Yang pertama, ribut antara abang beradik. Yang kedua, saling memfitnah mereka. Abang tuduh adik sudah jual harta. Lalu adiknya bilang, bang tunggu dulu bang, waktu kami masih kecil lu abang sudah jual duluan harta ayah. Ini kan sudah saling fitnah sebenarnya. Entah siapa yang paling betul ya. Ada juga kejadian berapa waktu yang lalu, ribut antara kakak beradik yang usianya bukan lagi usia muda nih, sudah tua renta. Satu umur 65 tahun, satu lagi adiknya umur 60 tahun. Ribut masalah warisan. Gara-gara ya mereka mengklaim, adiknya mengklaim bahwasanya ada satu tanah itu udah dibeli sama ayahnya dulu waktu masih hidup ayah. Nah, tapi pembelian jual beli ini tidak diketahui oleh kakaknya tadi. Kakaknya bilang enggak ada, ayah pegah jaman hana publo pak. Ya. Sehingga kan ini udah apa namanya, ketika dicoba mediasi sama-sama keras nih. Ya, yang satu dengan argumen sendiri, yang satu juga dengan argumen sendiri, sampai ribut di depan. Ya, sudah mengeluarkan kata-kata enggak bagus, padahal kondisi mereka sudah tua, kan urung mudali. Ya, yang satu sudah 65 tahun, yang satu adiknya umur 60 tahun. Dan yang lucunya, anak-anak mereka sama-sama backup mamak masing-masing. Ya, jadi anak kakak backup, anak adik juga backup mamaknya sendiri. Jadi ini terjadi, saling memfitnah mereka. Sehingga yang ketiga, kadang-kadang ada di antara mereka yang memakan harta secara zalim yang bukan haknya dia makan. Ini hati-hati. Ya. Ketika ada seseorang memakan harta saudaranya, maka disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat ke-10, apalagi di sana ada harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara
wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya. Apalagi misalkan anak yatim ini masih kecil, dia enggak tahu apa-apa, ya. Abangnya yang kelola harta ataupun siapa yang mengelola hartanya itu dia ambil terus dia makan. Itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Siapa yang mengatakan itu? Allah langsung. Dalam surat An-Nisa ayat ke-10 nanti bisa dibuka. Tidak hanya sampai di situ redaksinya jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Wa sayaslawna sa'ira. Allah menegaskan bahwasanya di hari akhir nanti orang yang melakukan demikian, orang yang berbuat zalim demikian akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sampai di situ. Kadang-kadang ada orang yang berani sumpah dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak saudaranya. Ya. Dia sumpah itu ada hak saya, padahal dia sudah tahu hak dia sudah dapat dulu yang lain. Ya. Ketika dia bersumpah atas nama Allah dalam rangka menzalimi hak orang lain, maka dalam sebuah makna hadis Rasulullah disebutkan apa? Haram baginya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain. Jadi sampai seperti itu. Bahkan tidak hanya itu. Kadang-kadang ada orang yang merampas hak tanah. Sejengkal demi sejengkal diambil. Maka ini hati-hati. Rasulullah SAW juga mengatakan, man akhadha shibran minal ardi zulman. Barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim, yang bukan haknya lalu dia mengklaim itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a radin. Kelak di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah min dzalik. Itu baru tingkat sejengkal diambil hak tanah secara zalim, apalagi sampai bermeter-meter, apalagi sampai berhektar-hektar. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut juga disebutkan tidak hanya memakan harta orang lain, kadang-kadang sengketa warisan itu ada yang sampai pukul-pukul. Jadi ada kasus beberapa waktu yang lalu, seorang abang tampar adiknya gara-gara ribut masalah warisan. Adiknya enggak terima, akhirnya adiknya lapor polisi. Ujung-ujungnya abangnya sempat masuk ke dalam penjara sebentar. Kan kita aneh ini, ya, merasa kok bisa nih. Padahal ketika kita bicara masalah warisan ini, ya, seharusnya kita bicara tentang masalah nikmat. Karena harta yang kita dapat tanpa kita harus capek-capek kerja. Harta yang kita dapat tanpa kita harus keluarkan keringat. Bahkan ini adalah hasil jerih payah orang tua kita dulu. Maka ketika kita tidak menyadari itu adalah nikmat, kadang-kadang jadi musibah. Ribut antara ahli waris. Dan tidak hanya sampai di situ. Bahkan ada kejadian, ada yang sampai bunuh-membunuh. Udah main parang, udah tumpah darah gara-gara ribut masalah harta warisan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga mengatakan lanjutan daripada hadis tadi, di hari akhir nanti. Ya. Jadi amalan-amalan yang telah dia kumpul tadi akan ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Mungkin bukan 1-2 yang pernah dia zalimi, banyak. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda ma alaih, apabila pahala-pahala kebaikan ini sudah habis, sedangkan dia dulu masih pernah buat zalim terhadap hak orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi itu. Thumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka perlu juga kita perhatikan ketika kita memakan hak saudara kita, ketika kita merampas hak orang lain, kita memakan harta secara zalim, secara batil, tentu setiap amal ibadah, pahala-pahala yang telah kita kumpulkan itu pada akhirnya akan ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Maka ini perlu kita perhatikan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW juga mengatakan dan menyuruh kita untuk mempelajari ilmu ini. Dalam hadis sahihnya Rasulullah katakan, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid, ilmu waris dan ajarkanlah kepada manusia.
Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Kenapa dikatakan ilmu faraid ini ataupun ilmu waris ini setengah daripada ilmu? Karena ketika kita enggak hanya belajar secara fikihnya saja. Okey, orang pintar kali secara fikihnya tetapi dia enggak faham secara matematika dasar. Kadang-kadang ini jadi masalah juga. Contoh misalkan ketika ditanya siapa banyak setengah dengan 2/3. Bagian setengah dengan bagian 2/3, siapa banyak? Ada sebagian orang mesti banyak menjawab banyak setengah Ustaz. Padahal secara ilmu matematikanya banyak 2/3. Maka kalau ini enggak faham, jadi masalah juga ketika pembagian warisan. Maka Rasulullah katakan tadi, dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini juga menjadi ilmu yang dilupakan. Banyak orang enggak mau belajar ilmu ini, ya. Bahkan ketika ada orang sudah masuk bab faraid, bab warisan, ala Ustaz susah kali. Kenapa? Ada matematikanya, ya. Ada seper-sepernya. Ini udah lompat, udah baik dah bahas masalahnya. Ya. Sehingga ilmu ini jadi ilmu yang dilupakan. Tidak hanya itu, Rasulullah juga mengatakan wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Maka ketika sebuah ilmu itu dicabut oleh Allah, bagaimana caranya? Ada dua. Yang pertama, orang enggak mau belajar lagi berkaitan dengan ilmu ini. Yang kedua, Allah mewafatkan orang yang faham. Kalau dua-duanya ini terjadi, seakan-akan ilmu itu sudah dicabut. Sehingga pada akhirnya wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Bagaimana kita sebutkan tadi, fitnah berkaitan masalah harta. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sekedar muqaddimah saja. Insyaallah ada kajian lanjutan berkaitan dengan permasalahan ilmu faraid ini ataupun yang berkaitan dengan masalah hibah dan wasiat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, setiap harta yang kita dapatkan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan ke mana kita habiskan harta itu, semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada dalam majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, dan semua harta yang kita dapatkan ini insya-Allah bisa kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.